kemudian 2 jutanya dia pakai buat judol gitu. 2 juta buat judol, terus 700 buat makan. Kenapa? Uang judol lebih tinggi daripada uang makan ente, Bro. Pesawat delay, terus si penumpangnya teriak, "Di sini ada bom." Goblok, itu ah? Oke, selamat datang di, podcast Mangkrak. Gue terakhir update podcast kapan ya? Gue lupa sekali. 3 minggu yang lalu, wah sebulan sekali ya. Emang agak males aja ya sebenarnya tuh. Gue bingung mau bahas apa sih sebenarnya ya. Ini juga podcast yang jarang-jarang sekali saya, dan sebenarnya tuh ini konten yang paling gampang gue bikin ya. Jadi gue cuma edit audionya aja, abis itu udah kelar gitu kan. Gue nggak perlu kayak gue bikin ada gambar apa, animasi apa segala macem. Tidak usah, gue tinggal set kelar gitu. Udah langsung jadi gitu. Emang males aja. Dan ada yang bilang, "Bang, kenapa nggak ditambahin gambar, ditambahin video-video gitu, kayak ngasih lihat kayak, wah ini lore-nya seperti ini." Pertama, saya ngeri kena copyright ya. Terus yang kedua, sudah pasti ini lebih ke arah audio gue daripada videonya gitu. Jadi lu bisa sambil belajar, sambil masak gitu. Nggak mungkin ada orang masak dengerin gue ya. Atau mungkin menjelang tidur kali ya, lu kalau pengen cari sesuatu yang ngantuk-ngantuk gitu. Nah ya di sini gitu. Nanti tiba-tiba gue bahas horor aja gitu. Jadi lu pas lagi ngantuk-ngantuk tiba-tiba penampakan di pohon pisang gitu. Lu langsung kayak, wah apa nih tiba-tiba horor kan? Takutnya tersugesti kan? Enggak ya? Gue jarang ngebahas horor. Paling sekarang gue seringnya film ya. Film sama banyak hal-hal random di dunia ini. Ya, jadi bagi kalian yang mengincar saya main game, mending lu nonton live gue aja. Kalau lu mau denger saya yapping seperti ini ya, selamat bergabung semuanya. Dulu sih gue kadang baca komentar ya. Jadi kalau ada yang nanya apa, gue bisa jawab di komentar gitu. Bukan di komentar sih, gue baca langsung di ininya men. Baca langsung di videonya, gue langsung kasih tahu jawabannya, kayak jawaban dari permasalahan kalian gitu, kayak terang ada saya. Dan ya gue males ada komentar kayak, "Bang, gue lebih suka lu main game daripada podcast." Ya udah, lu nonton gue live aja, Bro. Podcast mah bisa di skip aja nggak sih? Paling lu akan melewatkan saya ngomongin politik. Enggak sih, di sini nggak akan bahas politik. Kita akan bahas ya perfilman lah ya. Kayak gue pengen ngebahas Superman ya. Superman gue akhirnya udah nonton. Telat banget sih gue nonton. Kapan tuh ya gue nonton Superman ya? Seminggu setelah dirilis inget gue. Dan alhamdulillah gue nggak kena spoiler. Hal-hal yang menariknya gue nggak kena spoiler lah ya. Dan gue juga nonton Fantastic Four, jadi biar agak balance lah ya. Perbincangan kita yang kemarin itu sangat panas sekali ya. Gue awal mulainya Superman tuh dirilis ya, itu polemiknya banyak banget pak. Dari kayak orang-orang gak setuju lah, banyak yang lebih suka yang Zack Snyder ya, yang Man of Steel. Oke, gue paham lu suka yang Man of Steel gitu. Gue juga suka yang Man of Steel gitu. Henry Cavill tuh keren banget gitu bro, maksudnya yang pas dia nyamatin orang di kilang minyak gitu kan, ada ya scene-nya. Ini gue ceritakan saja, saya tidak mau ngasih lihat gambar. Ya kan kilang minyak meledak tuh, terus dia masuk ke dalam situ, mukanya masih bewok gitu. Jadi dia masih dalam penyamaran dia lah gitu. Padahal mah kalau bewoknya hilang juga kita tahu itu dia gitu ya. Jadi sebenarnya sih apa ya, orang-orang nggak demen Superman yang terbaru ini, yang garapannya James Gunn, karena ini menurut gue ya, Man of Steel itu lebih ke arah lu ya datang terus gebuk-gebukan gitu, tidak mikirin lingkungan gitu. Jadi apa hancur gitu bro. Jadi kayak gedung dihancurin gitu, musuh dilempar ke gedung hancur gitu segala macam, nggak mikirin orang di sekitarnya gitu. Ini bagi gue ya. Kalau Superman yang James Gunn, dia kodratnya adalah ya cuma pengen nolongin orang, itu satu. Jadi kelihatan banget bedanya ya. Jadi yang satu emang dia ingin mengalahkan musuhnya, apapun caranya, kalahkan musuhnya, selamatkan dunia, selesai gitu. Superman ya James Gunn, dia lebih ke arah
gue harus nyelamatin orang di sekitar gue gitu. Ada satu warga nih, dia kecelakaan gitu. Ya udah dia bisa kesel banget men. Dia bisa, karena dia peduli banget sama orang-orang sekitar dia bro. Karena dia mencoba untuk menjadi manusia itu sendiri bro. Karena dia kalau di Man of Steel itu gambarannya adalah ya dia nih punya kekuatan dewa gitu bro. Jadi ya kalau di Superman yang sekarang dia ingin menjadi seperti manusia gitu. Dia pengen diterima di masyarakat. Kemungkinan sih itu ya. Wow man, gue banyak dapet komentar gitu ya di review-review luar lah ya. Review-review kita juga banyak. Dia bilang, gue gak suka Superman ini, celana dalamnya di luar gitu. So what? Di komiknya aja celana dalamnya di luar. Kenapa permasalahan celana dalamnya di luar gitu? Gue juga gak merhatiin celananya gitu men. Gue merhatiin dia berantem. Ngapain gue masalahin celananya di luar, ya suka-suka dia lah gitu. Nostalgic. Terus apa ya? Iya di Zack Snyder celana dalamnya di dalam gitu aja. Ya estetika lah. Ya komik kan gitu, di komiknya kan gitu, celana dalamnya di luar. Gue juga bingung kenapa celana dalamnya di luar ya? Apa? Biar angin gak masuk gitu. Gue bingung cuy. Terus apa lagi ya? Banyak komentar yang bilang film ini jelek. Nih ya, gue gak apa-apa lu bilang filmnya jelek ya. Oke, itu adalah pendapat Anda gitu. Oke, lu suka Man of Steel, lu gak suka yang ini. Oke, titik gitu, kelar. Tapi ada komentar, dia nyerang komentar yang bilang gue suka film ini. Tolol, lu ngapain menggait orang yang suka dengan lu yang gak suka gitu. Ya lu harusnya kumpul sama yang orang yang gak suka juga dong gitu. Sama orang-orang lu gitu. Ngapain lu nyerang mereka yang suka gitu terus kayak bilang, oh enggak filmnya jelek apa maksud lu gitu lah. Orang masing-masing gitu bro. Kayak gue nemu nih, dia suka sama filmnya gitu, filmnya bagus, action segala macem bla bla bla. Si orang yang ini nih, ada orang nih satu nih, si kampret ini ya, dia komen di awal, dia bilang filmnya jelek, banyak tai gitu. Gue bingung kenapa banyak tai ya, tainya yang terus udah gitu doang, titik. Dia nggak ngasih tahu kenapa nih film banyak tai. Ini maaf kalau yang lagi makan ya. Dia nggak ngejelasin gitu kenapa film banyak. Habis itu dia nyerang nih ke yang lain, komen yang lain. Wah jelek filmnya jelek gitu. Kenapa maksud kamu apa gitu? Ya suka-suka orang lain lah bro, anjir. Nih gue nemu nih di tempat bajakan sih. Ya gue udah nonton film ya, gue pengen nonton lagi tapi gue nunggu udah full ini. Jangan kamu nonton film Superman tapi gak ada A-nya gitu, Superman gitu, anjir. Ini ada tai di situ. Terus apa nih? Terus langsung dibilang bocah, banyak komen ya, yang bocah emang dasar. Jangan kamu nonton ini gitu. Terus si yang tadi nih dia pokoknya nyerang terus bro. Iya betul. Ini Superman 2025 sangat tidak bagus, orangnya tidak sesuai, semua direkturnya sengaja merosakkan ke cerita film Superman. Terus gak pakai A. Keyboard lu rusak ya? A-nya aja nggak bisa men, emang kacau nih orang. Kritik lu nggak jelas gitu. Dia nulis lagi nggak ya? Superman yang baru sangat mengikuti versi komik, beda dengan yang sebelumnya, betul. Ya gitulah ya. Masih penasaran kenapa harus celana dalam di luar? Iya. Modal nonton gratis sok-sokan ngekritik. Jangan gitu lah. Anda pikir beli kuota data atau bayar ISP buat nonton streaming tuh dibiayai negara? Kenapa tiba-tiba dibiayain negara? BTW kalau saya sih emang buka websitenya pakai internet kantor. Jadi biasanya download pun pakai yang gratisan. Makanya nggak pernah komenin orang karya orang lain, soalnya saya bisa bikin karya yang sama. Kalau tertarik, kalau udah baca review ya tetap download. Kalau nggak tertarik ya nunggu sampai free-in bingit baru download. Emang dengan kamu nonton dan download di situs bajakan buat film dapat untung? Kagak lah, yang untung malah situsnya dan provider. Apa ya, gue tuh ya gue nggak bilang gue nggak mungkin nonton bajakan ya, karena kebanyakan film yang gak ada di Netflix, gak ada di berita di semua portal gitu. Kayak film-film tahun 19-an tuh susah men gue dapetinnya ya. Makanya ya mau gak mau ya gue baju.
Tapi gue menghormati si sutradaranya bahwa kalau emang filmnya, gue nggak bakal koar-koar bilang kayak filmnya apa segala macam, tapi gue nggak nonton secara legal gitu, lo ngerti nggak? Jadi kayak ya gue menghormati itu gitu. Gue nggak bakal bilang ke teman gue, lu harus nonton ini, downloadnya di sini segala macam. Gue nggak bakal ngikut. Jadi kayak buat diri gue sendiri aja gitu. Gue nggak mau nyuruh teman-teman gue buat ngebajak. Jadi gue masih ada ininya lah ya, hormatnya gitu. Gue sebisa mungkin nonton secara ori gitu. Kalau ada di HBO, gue nonton di HBO gitu. Walau per bulannya 50.000 ya. Disney kapitalis banget anjir sumpah. Disney ya. Nih gue ngebahas Disney nih, Disney Hotstar ya. Per bulan 50.000. Terus lu device-nya cuma bisa 2 apa 3 gitu seingat gue. Ada 4 malah. Seingat gue cuma bisa 4. Habis itu nih cuma 4. Terus lu gak bisa nonton bareng sama keluarga gitu. Jadi misalkan nih HP lu nonton di Disney Plus gitu. Nah PC lu gak bisa nonton Disney Plus gitu. Jadi lu rebutan sama ini lo, sama keluarga anda gitu. Makanya tuh aduh Disney Plus tuh kacau men. Nggak kayak Netflix gitu. Netflix kan lu bisa tapi Netflix tuh rugi ya. Share account tuh bikin mereka rugi ya. Jadi serba salah juga ya. Kita lanjut lagi selain ngebahas itu. Gue ada rekomendasi banyak ini ya, tempat streaming seperti ya Prime Video tuh isinya film-film lama. Kalau lu pakai kartu Telkomsel ya, lu bisa beli kuota dapat sebulan Prime, tapi cuma di HP doang, dan itu menurut gue worth it banget. Banyak film-film di Prime yang menurut gue menarik. Nanti kita bahas ya. Terus Disney kapitalis hell nah ini. Gue langganan Disney cuma nonton The Bear doang ini, yang film tentang masak-masakan itu. Netflix sudah pasti lah, of course banyak yang net. Tapi Netflix kadang filmnya bosen juga. Ada film Netflix kadang gue bosen men. Kadang yang baru tuh lama gitu ya. Tapi banyak film Indo juga di situ. Film horor Indo masuknya ke situ. Terus kita lanjut. Superman emang banyak juga yang suka ya. Jelek banget yang peranin si James Gunn. Kok yang peranin si James Gunn sih? Yang peranin di film James Gunn. Kerenan Henry Cavill, feel-nya dapet banget, manusia baja lah. Ini kocak. Superman bisa kesakitan toh. Terus lu mau karakter yang kuat banget gitu, yang dikasih kryptonite gak sakit gitu. Minimal baca komik, beat karbit ya, dibilang karbit anjir. Dasar monyet gitu. Monyetnya Lex Luthor ya, lu kalau nonton tau. Ini anak Henry Cavill coba seneng Superman yang biarin second house meledak. Iya, orang-orang ngebandingin Henry Cavill. Ya, tapi emang cerita yang Man of Steel emang ya full action gitu bro, meledak apa segala macem. Kalau yang Superman ini ya meminimalisir ledakan karena emang dia baik gitu. Ngapain dia ngeledakin banyak gitu, kayak dia aja ada gedung jatuh ya, dia sebisa mungkin nyelamatin 1 orang men. Gila men. Upaya aja selamatin bro. Emang ya lo harus berbuat baik ya. Banyak banget Senderbot komen di sini, no hate buat Cavill tapi kasihan dapat script ampas mulu, semoga dapat role di film Superman versi. Kok bisa jadi villain biar Senderbot kepanasan nih. Dan nih orang nih bakal nih si nggak tahu nih bocah kan ngetik selalu nyerang terus ya. Film Superman paling jelek sih menurutku. Wah. Walaupun tapi dia tetap diselamatin Superman jelek. Anak nontonnya juga mendingan pulang tidur. Mendingan pulang tidur, ini kan lu bajak ya. Nonton di mana lu? Superman culun banget, kalah mulu, kolornya Dunpers. Apa-apa kolor di luar. Itu biar angin gak masuk ke celana dia, bro. Bisa ada bayangan itu. Banyak banget komen hatch-nya. Wah, jalan cerita paling konyol kayak di sinetron apa sih? Tolong jelasin konyolnya di mana nih? Dia jawab gak nih? Oh enggak ada. Superman terbaik masih dipegang Henry Cavill. Wow. Ya menurut gue sih untuk sekarang ya, lu iya Henry Cavill, Man of Steel ya Man of Steel, Superman ini ya Superman ini. Makanya
namanya tuh bukan Superman kan, namanya Man of Steel gitu. Karena pertama, si Superman ini juga masih tahun pertama ya. Bukan tahun pertama lagi tuh, awal mulai dia menjadi Superman, bro. Makanya pemerintahnya kan takut sama dia. Dan akhirnya datang sukunya dia kan Krypton, datang ke bumi gitu. Dan si Superman ini, si Henry Cavill nih ya, biar lu pada nggak bingung ya, berusaha untuk menyelamatkan ya kota dia lah, rumah dia lah, bumi, dari serangan si Kryptonian ini. Gue lupa namanya siapa ya, Zod. Dia pengen menyerang bumi gitu. Ya itu inti dari ceritanya. Sebenarnya nggak beda jauh sama Superman yang sekarang. Superman sekarang kan dia dipertemukan sama musuh dia yang kekuatannya juga hampir sama kayak dia kan, kayak kekuatan super lah, bisa terbang apa segala macam gitu. Dan yang bikin orang-orang gak demen adalah ya itu Superman-nya kalah. Berdarah kan Superman-nya kan. Ya menurut gue sih ya manusiawi nggak sih? Maksudnya dia emang alien yang ingin mencoba menjadi manusia kan, nggak pengen jadi dewa yang menghantam semua, yang nggak ada yang bisa ngalahin dia kecuali ya, makanya ya kecuali diri dia sendiri, kecuali ras dia sendiri kan. Makanya di Batman vs Superman gambarannya adalah si Batman kan dia di bawah, Superman di atas gitu. Jadi gambarannya adalah ya manusia mencoba melawan dewa gitu. Padahal makanya di Superman yang terbaru ini adalah si dewa ini, si Superman, dia pengen malah menjadi manusia gitu, karena ya dia banyak salah, dia jatuh cinta pas segala macam. Tuh kesel gue anjing. Gambarnya tuh kayak Superman-nya lemah cupu. Ya lu mau OP gitu ya udah lu nonton One Punch Man aja, nggak kalah tuh makhluknya. Versi Henry Cavill berantem sama General Zod dan anak buahnya, mana ada Superman berdarah, bahkan lawan Steppenwolf kapaknya nggak bisa sentuh Superman. Ini lawan Hammer of Boyville langsung sekar. Iya kan, ya gimana ya, ngelawan musuh yang sama. Dan nih gue bingung mereka baca ceritanya apa enggak ya. Kan sebelum filmnya mulai ada tulisan 3 tahun kan si Superman, dia inget gue ya, dia udah 3 tahun ya, 3 tahun menjadi Superman. Dan baru kali ini dia dikalahkan. Berarti sebelumnya dia menang terus, bro. Baca makanya ceritanya. Allah, cuma kalian nonton tuh jangan dibacakan doang gitu, modal. Anjing, 45.000 di dekat rumah gua aja berapa? 35 malah. Murah, men. Emang orangnya kesel aja kayak. Sumpah jelek, kirain bagus kayak yang dibilang orang-orang, tapi apaan lemah Superman-nya. Banyak ngomong, banyak. Biarpun dikata sesuai komik apalah, hey Anda, kayak lu baca komiknya aja deh, gak usah FOMO. Ya, jangan komen jelek kalau lu belum nonton yang tahun 19 anjir. Yang zaman dulu tuh yang Christopher Reeve. 19 berapa tuh ya dulu ya anjir. Tidak membuat semua orang bilang nih film jelek, yang gak suka sama suka sebanding. Iya. Waduh, ini komennya seru men, gue harus baca sih. Belum nonton nih gue, tapi bilang bagus banget jir. Biasanya kalau kurang pasti dibilang jelek. Oh, dia nonton review. Iya, kalau nonton review sih. Bocah yang biasanya cuma nonton fight scene bakal bilang jelek karena bukan itu inti utama filmnya. Betul. Ibarat bocah disuruh nonton Interstellar, Oppenheimer, dan Django, pasti nggak ngerti esensi bagusnya di mana. Betul. Kira nonton Kamen Rider, Tetenet ajar cia. Pasti suka bocah 12 tahun. Buat gue justru ini masuk top 5 film superhero terbaik. Kalau emang lu ngincer action terus ya pasti Man of Steel lah ya. Ini penuh dengan pendalaman karakter sih. Ya itu, pendalaman karakter lebih tepatnya, di mana kita melihat si Superman ini dia bisa jatuh cinta, dia punya keluarga, punya orang tua, punya teman, bisa sedih, bisa salah gitu ya, karena emang dia ingin mencoba menjadi manusia gitu. Dia tidak sempurna, manusia bukan nabi boy guys. Sepertinya cukup lah ya. Bener sih statement tadi ya. Lu kalau ajak adek lu nonton Interstellar, lu tanya bagus gak, kalau menurut dia jelek ya
ya udah gitu, emang yang paham aja gitu, yang dapat esensi ceritanya. Kan misalkan gua yang udah sering nonton film yang berat di cerita, ketemu sama orang yang sering nonton action, pasti dia ngantuk. Ngantuk gua yang nontonnya. Iya, ngomong terus ya, tapi kalau lu memahami ceritanya malah bagus gitu. Ya gitulah ya. Jadi menurut gue emang Superman ini adalah film yang bagus ya, memberikan harapan baru bahwa ya semua orang tidak perlu jadi super untuk menjadi baik gitu. Lihat Pandawara. Oke, kita lanjut ke Fantastic Four ya. Fantastic Four. Gimana ya, gue nggak mau ngejelekin filmnya. Bukan berarti filmnya jelek. Bukan berarti filmnya tidak jelek gitu. Ini bagus menurut gue. Gini ya, minusnya dari, gue nggak mau spoiler karena filmnya masih ada di bioskop juga. Kurang dari Fantastic Four adalah pendalaman karakternya menurut gue cukup agak kurang ya. Pendalaman karakter yang menurut gue bagus itu di si Reed Richards, itu menurut gue bagus, si Mr. Fantastic ya. Terus Invisible Woman si Susan Storm ya itu bagus. Terus si Johnny Storm juga dia bagus, yang Human Torch. Nah si The Thing-nya nih, si Ben Grimm-nya agak kurang bro. Yang batu nih pendalamannya menurut gue agak kurang. Justru malah gue pengen dapat pendalaman karakternya lebih ke si Ben Grimm ya daripada yang lain. Pertama karena dia animasi banget. Lu bisa lihat ada beberapa animasinya yang agak kurang ya. Di-cut itu bro budgetnya bro. Menurut gue sih Ben Grimm agak kurang tuh, apa ya, pendalaman karakternya bro. Dia kan suka jalan-jalan di jalanan ya. Kalau lu nonton film yang sebelumnya kan, yang zaman berapa tuh, 2005, Fantastic Four. Itu kan dia kayak dirasisin gitu men. Dia suka dilihat-liatin terus gitu, kayak anjing batu jalan gitu kan. Iya. Menurut gue pendalaman karakternya kurang. Penjahatnya juga menurut gue kurang banyak ya. Kan ada 3 ya. Anggap aja ada 4. Enggak 3 deh, enggak apa-apa, 3 itu aja. Si Mole Man, si manusia tanah yang kotanya di bawah tanah. Terus si Red Ghost namanya. Red Ghost nih dia unik dia bisa dia punya, gimana ya ceritanya? Dia punya anak buah monyet, anjir. Orang utan bro. Ada orang utan, kera gitu. Seru men kalau dilihat tuh. Terus yang terakhir Galactus ini intinya ya, yang paling atasnya lah. Nah gue tuh berharap ceritanya tuh ini sama ini, si Moment sama si Red Ghost tidak secara recap gitu bro. Harusnya tuh dikasih lihat gitu. Dan pas gue baca beritanya lagi, ternyata Fantastic Four itu di-cut pak. Banyak adegan yang di-cut. Jadi tadinya 2 jam lebih seinget gue ya. Akhirnya jadi sejam 55 menit. Agak kurang menurut gue men. Dan apa ya, banyak ngobrolnya juga sih. Emang gue juga ngeluhkannya bagian situ ya. Banyak yang mereka ngobrol, mending bagian ngobrolnya itu diganti dengan mereka beraksi gitu. Tiba-tiba ada musuh apa gitu ya, itu mereka serang gitu men. Gue pengen lihatnya tuh kekuatan mereka bro. Mr. Fantastic-nya juga jarang dia ngeluarin kekuatannya ya, karena emang susah juga mungkin ngeditnya. Kalau lu lihat ya, si Mr. Fantastic itu bajunya selalu polos gitu. Selalu kalau nggak putih, hitam, biru tuh. Karena apa? Karena animasinya susah pak kalau nge-stretch karakter gitu. Warnanya agak susah itu ya. Teori saya gitu ya. Makanya Mr. Fantastic agak jarang dia ada, bukan screen time-nya ya, ngeluarin kekuatan ya, karena ya dia lebih ke arah kecerdasan dia bro. Padahal mah di komik mau geraknya buset itu, tangannya digerak apa, keyboard, tangan kanannya keyboard terus apa gitu pegangnya gitu men. Harusnya serunya gitu. Tapi ada kurangnya. Tapi untuk opening dari fase MCU yang ke ini berapa ya? Ke-6 ya? Ke-6 apa yang ke-5? Saya gue ke-6 ya. Untuk apa ya? Semacam ini kan nanti mereka jadi pemimpin Avengers berikutnya bro. Jadi kayak inti ceritanya tuh di mereka. Menurut gue sih ini menarik ya. Seru ya, seru aja. Tidak wah banget gitu kayak wah keren gitu, tapi ya ini cukup seru men. Makanya gue untuk banyak yang mungkin tidak suka ya, tapi gue lebih milih Superman untuk bulan ini ya. Mungkin karena Superman lebih mengena di gue ya. Apa ya, Fantastic Four itu ya kalau lu nonton ya,
babak pertama sama babak kedua. Babak kedua tuh mereka yang dikejar-kejar, mereka yang ke pesawatnya Galactus. Itu menurut gue seru banget sih. Babak pertama juga, babak perkenalannya juga gue suka. Dan ternyata recap itu bagus juga ya. Jadi awal mula mereka tuh tidak diceritain gitu bro. Jadi langsung aja gitu, udah punya kekuatan gitu, udah hebat, yes gitu. Habis itu babak kedua mereka ketemu Galactus merunding, dan ternyata ujung-ujungnya sama saja gitu kan. Sama-sama bakal planetnya dimakan ya. Ngapain? Jadi Galactus minta, oh saya ingin anak kamu gitu, atau planet kamu saya hancurkan. Terus kayak, wah gak bisa gitu. Anak saya, main kamu ambil saja gitu kan. Ya gitu. Nah babak terakhirnya gue agak kurang demen pak. Mungkin karena rasanya agak terburu-buru ya, karena Galactus tuh sebenarnya di komik tuh kuat banget cuy, OP parah bro. Iya dia bisa membesar sama mengecilkan badan dia ya, tapi di sini tuh rasanya kayak apa ya? Gak ada, harusnya tuh Galactus tuh datangnya kayak wah keren gitu ke bumi, terus gak ada yang tahu gitu, kayak tiba-tiba jatuh gitu, terus warganya masih ada di bawah gitu, Fantastic Four ngelamatin. Nah itu menurut gue lebih serunya gitu ya. Tapi ini ya apa ya, cut budget banget sih. Gue ngerasanya gitu ya, kayak budgetnya di cut gitu, terus kayak sudahlah, kalah gitu, kamu kalah gitu. Ya itu agak nggak enaknya di situ ya. I don't know. Mungkin gue dari kemarin tuh agak males nonton Marvel karena ya ceritanya ya begitu-begitu aja gitu ya. Tapi gue suka Thunderbolt sih. Menurut gue Thunderbolt menarik ya. Walau karakternya ada yang mati tuh kampret banyak. Matinya tuh nggak terhormat sih. Gue malesnya karakter bagus tapi dibunuh gitu aja tuh. Kesel gue aja. Ya Thunderbolt. Walau Thunderbolt tuh babak awalnya tuh agak bosenin ya menurut gue ya. Mereka terjebak di bunkernya tuh cukup lama anjir, berapa tuh 30 menit ada ya. Bisa tidur itu tiba-tiba. Habis itu ada apa lagi ya? Iya Thunderbolt, Fantastic Four. Nah tahun depan ada Spider-Man ya. Gue berharap Spider-Man tuh menjadi hal baru lagi lah ya. Berarti Spider-Man dulu baru Avengers ya. Ada Punisher bro di Spider-Man. Jadi untuk Fantastic Four ini menurut gue menarik ya ini. Di carry sama Susan Storm bro, emang the best. Menarik sih. Ada kurangnya tapi layak lah untuk ditonton. Gue bukannya takut sama penggemar DC, bukan DC ya, Marvel gitu. Ayo maju gitu. Nah ya, gue subjektif gue aja gitu. Bahwa ya emang film ini ya cukup untuk ya film superhero lah ya. Cukup menarik. Bagi lo yang penggemar Fantastic Four, lo akan suka dengan ini. Oke, mantap. Oke, jadi setelah membahas ya konklusinya gue lebih suka Marvel. Saya lebih suka Superman daripada Fantastic Four. Walau cerita keluarganya sih menarik banget ya. Dan ratingnya juga lebih tinggi dari film yang sebelumnya kan, jadi ya bagus lah ya. Jadi sekarang formula film tuh adalah lo kalau sudah tahu karakternya tidak perlu diceritain originnya gitu bro. Jadi masa lalunya nggak perlu diceritain lagi, lo kan udah tahu gitu ya. Kayak Superman datang ke bumi lama banget itu men. Akhirnya di skip aja 3 tahun. Dan Fantastic Four juga dia 4 tahun kan, 4 tahun mereka jadi superhero kan. Dan ya sudah di ini segala macam apa gitu ya. Apa ya, mungkin podcast ini bakal lebih ke arah film kali ya. Tapi ada satu hal lagi yang pengen gue bahas ya. Sebenarnya tuh banyak apa ya tragedi yang terjadi di negara kita ini. Sebulan ini penuh dengan intrik dan kekacauan ya, chaos ya. Gue bulan Juli nggak ngebahasnya sih. Di bulan Juli tuh padahal gue udah setahun bikin podcast ya. Dan gue kemarin nemu postingan tuh tolol banget ya. Gue nggak tahu ini bener apa enggak. Gue berharap ini nggak bener ya. Jadi ada orang dia gajinya 4 juta. Sebulan 4 juta. Kemudian 2 jutanya dia pakai buat judol gitu. 2 juta buat judol. Terus 700 buat makan. Kenapa?
Uang judo lebih tinggi daripada uang makan ente, bro. Habis itu sisanya buat ya foya-foya apa segala macem. Nah, dia nanya ke grup ya, aduh ini kenapa ya keuangan saya begini, ada yang bisa tahu nggak biar saya bisa keluar dari keterpurukan ini. Ya menurut anda gimana, bro? Mikir anjing 2 juta buat judi, Allah. Gue sih berharap ini cuma cerita karangan yang tidak akan mungkin ini. Karena kalau beneran terjadi tuh, aduh bro, kenapa anda terjerumus sama itu ya? Karena nggak mungkin men, lo nggak mungkin menang dari judi bro. Itu there is nothing men. Itu hanya impian lo yang harus lo kubur dalam-dalam anjir, terus lo bakar tuh tanah. Karena Bandar nggak mungkin kalah bro, pasti mereka menang lah anjing. Bandar kalah rugi men dia. Itu gue sering dari kemarin tuh, dari di live di podcast gue selalu bilang jangan percaya judi online, jangan percaya pinjol. Itu juga pinjol tuh menurut gue ya itu mereka tuh temenan cuy sama judo tuh, sama-sama saling membantu tuh. Karena gila itu bunganya bisa tinggi banget cuy. Lu minjem 1 juta bisa bayar 2 juta bro, anjir gila ya. Motor lu bisa ditarik apa segala macem. Makanya menurut gue ya, lu kalau makan aja udah susah, udah pikirkan diri lu sendiri anjir. Jangan foya-foya, jangan ngejudi apa segala macem, oke? Karena ya yang rugi tuh bukan cuma lu doang sih, keluarga lu juga mungkin rugi juga bro. Orang tua lu, temen lu apa segala macem udah ya. Habis itu ada apa lagi ya? Aduh, gue baca berita tuh sedih sih. Mungkin ada anak yang mengakhiri hidupnya dia karena dibully terus dan gurunya nggak ada yang ngebela dia. Itu kacau banget. Gue kalau jadi gurunya sih gue udah gue labrak kali itu yang ngebully tuh siapa itu kampret. Sampai dia tuh kepikiran mengakhiri hidupnya tuh. Gurunya juga nggak support dia. Anjing, nih guru juga rese, itu mending dikelarin aja terus. Maksud gue tuh guru tuh orang tua di sekolah gitu. Berarti lu mau gitu punya orang tua yang mah aku dibully gitu, terus kata sama lu paling itu cuma bercanda gitu, kamu lemah banget. Enggak kan, lu nggak mau kan pasti punya orang tua kayak gitu kan. Gue nggak bilang gurunya bakal ngomong gitu, tapi dari berita yang gue baca ya gurunya tuh kayak biasa aja sih, kayak bodo amat gitu anjir. Itu stop bullying lah ya. Kalau punya temen yang kena bully udah maju aja bro. Lu dibantu hukum cuy, sumpah. Lu tuh ada hukumnya bro. Kalau lu bisa menggait itu sih udah lawan. Dan akhirnya KDM membantu itu ya, ngebantu ke keluarganya. Singkat gue dibantu KDM ya. Habis itu ada apa lagi, berita banyak cuy, gue sampai lupa. Jadi kalau ada berita yang ke skip gue maaf aja ya. Kemarin tuh ada pesawat delay, terus si penumpangnya teriak di sini ada bom. Goblok itu. Ya tambah di delay lagi gak sih bro? Lu malah diturunin aja, gila apa ya? Lu gila, itu pesawat bisa di delay loh gara-gara nih si kampretnya bercanda ada bom aja, gila ya. Lu tau gak sih cuy, waktu itu ada men, gara-gara orang bercanda ada bom tuh satu bandara ditutup bro. Maksudnya tuh kayak langsung digeledah anjing. Bener tol. Kayak gue kesel banget anjir. Orang-orang kayak gini tuh gak ada sabarnya apa segala macem ya. Terus ada apa lagi? Pokoknya banyak lah berita. Lu tulis di komentar dah berita apa yang gue ketinggalan, nanti gue bacain dah. Ada bank diblokir 3 bulan gak dipakai bakal diblokir lah. Katanya sih menuruni judi. Anjing, kalau misalkan akun yang gak dipakai terus terafiliasi sama judi, berarti akunnya aktif dong anjir. Masa setan sih yang pakai kamu? Nih gue recap aja ya. Terus kayak ada lagi bendera One Piece terkibar ya. Gitu. Nakama terus pada turun ya. Terus jalanannya juga dibikin ada bendera One Piece ya gitu bro. Jadi ada bendera One Piece di jalan gitu kan. Jadi kan bendera kan gak boleh jadi di jalan aja ya gak sih.
Seperti biasa kita akan membacakan beberapa film-film Indonesia yang sepertinya sekarang lebih banyak ke arah perempuan ya. Jadi kemarin tuh Islam, terus adat Jawa, sekarang perempuan. Cuy. Lu lihat film horor tuh pasti kebanyakannya tuh karakter perempuannya yang terpuruk ya. Apa ini? Labinak. Apa ini Labinak? Kita langsung lah ya. Di atas 17 tahun Labinak. Najwa tuh kan. Pasti cewek, bro. Seorang guru dari kota kecil pindah ke Jakarta demi masa depan putrinya Yanti. Lah menerima tawa. Ya mungkin kalau karakter utamanya cowok, masa cowok teriak-teriak sih. Cowok tuh harus berani jadi pahlawannya. Setelah menerima tawaran mengajar di sekolah elit di sebuah yayasan, namun rumah barunya justru menyimpan teror sekaligus petunjuk dari arwah-arwah gentayangan korban praktek kanibalisme kuno yang dijalankan oleh para pemilik yayasan. Oh, ini yang waktu itu ada ini ya, soto tapi ada muka orangnya anjing emang. Gue langsung males makan soto. Saat itu Najwa harus melawan kekuatan gelap demi menyelamatkan dirinya dan anaknya agar tidak menjadi tumbar itu akan ibadah tersebut. Kalau nggak ada setan ya tapi ada sektenya, itu malah gue lebih demen ya. Jadi kayak lebih ditekankannya ke sekte gitu anjing daripada ada setan kanibal gitu. Terus kayak kalau banyaknya sekte gitu kayak sekte sesat apa gitu. Wah itu gue lebih demen gitu ya. Lah kok bioskopnya cuma satu anjir, cuma di Blok M doang. Tanggal 10. Oh pre-daftar. Pre-order cuy. Pamali tumbal. Ini banyak YouTuber aja yang main di sini. Pamali ya. Pamali berarti ini chapter yang tuyul ya. Kampung tempat tinggal putri sering mengalami kejadian misterius. Beberapa wanita tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sering terjadi pencurian uang yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Suatu hari ibu putri tiba-tiba menghilang. Putri bersama sahabatnya lalu menerima. Mana si Dean Kate bro? Mas Dean mana Mas Dean? Aldean, let's go. Ada bro. Menemukan ibunya kembali dari sebuah hutan angker, pabrik terbengkalai sampai tiba-tiba tiba di rumah tua yang ternyata dihuni oleh tuyul dan kuntilanak hitam yang mengerikan. Oke, berarti setting tempatnya ke hutan, pabrik, habis itu ke rumah tua. Ya, semua ceritanya dijadiin satu ya. Apa lah ya. Ada sore juga nih, sore juga menarik. Sihir pelakor, astagfirullahaladzim. Karena pengaruh sihir, pergi meninggalkan istri. Hari ini Edi pergi meninggalkan istri dan 2 anaknya. Rini. Oh, karena pengaruh sihir ini Edi pergi meninggalkan, anjing gak kebaca. Sebagai putri yang kehilangan, Vita berusaha untuk mendapatkan kembali cinta bapaknya dan juga berusaha membawa sang bapak kembali ke pelukan keluarganya. Ada gak sih film horor yang dia ingin menghancurkan dunia gitu? Ada gak sih bro? Kayaknya gue nanti bikin dah. Jadi ceritanya dia pakai ilmu gelap untuk menguasai dunia. Kayak wah, jadi Dokter Doom dia aja. Lena datang dari Jakarta. Ini Rego Nyowo. Padahal mah bahasa Indonesia mah raga nyawa. Jadi biasa saja gitu. Jadi dibawain bahasa Jawa biar mistis sekali ini. Mereka tinggal di kos milik sepasang suami istri gitu. Jadi ada cewek dia mau kuliah bareng kakaknya dari Jakarta ke Malang untuk kuliah bersama kakaknya. Mereka tinggal di kos. Kos itu bagus, murah, nyaman, dan penuh kehangatan. Wih, emang Malang tuh mantep. Setiap minggunya mengundang seluruh penghuni kos makan malam bersama tuh. Tentram bro, tentram. Tapi kos yang tentram berubah menjadi penuh kejanggalan. Ketika seorang anak kos mengalami mimpi aneh gitu. Wah, aku mengalami mimpi aneh. Ada orang bawa melon gitu. Ia meyakini kos itu angker, bahkan menyebut ada pocong gantung. Wah. Awalnya Lena dan yang lainnya tidak percaya, hingga ia sendiri melihatnya dan teror mengerikan terjadi. Kos ini pun
kos ini bukan kos biasa. Ada harga yang harus dibayar, bukan uang, tapi nyawa. Menurut gue sih mending duit ya, maksud gue. Ya, nggak bisa dimasukin ke Shopee Pay, bro. Nggak ya, itu beda lagi. Kitab si Jin, ini kemarin udah gue baca ya. Gerbang Setan. Kenapa posternya tuh kayak sinetron ya? Oh, anjing isinya orang-orang komedi semua, bro. Anjing Cak Lontong apa segala macem, Jarwo. Yalah ya. Kita lihat coming soon aja lah ya. Panggil aku ayah nih, oke boleh. Weapon, oke. Layora, pengantin buah hati, penantian buah hati. Latahzan, aduh ini cerita selingkuh lagi kah? Panggilan dari kubur. Ini keren juga nih, dia menang penghargaan gitu bro. Boleh lah ya. Tinggal meninggal nih, gue juga pengen nonton nih. Tapi gue pengen nonton Nobody 2. Dan ini darah nyai, lu hati-hati ya darah nyai ya. Ini katanya banyak gore-nya cuy, banyak darah-darahnya. Jadi kalau lu muak sama darah sih jangan ya, hati-hati ya. Hanya namamu dalam doaku, wes boleh. Lebih dari selamanya, Panji Tengkorak, wah ini produk Indo kah? Keren. Andai ibu tidak menikah dengan ayah, bagus. Menjelang maghrib 2, ya Allah. Gereja setan bro. Sekarang mereka pakai inian men, pakai agama Kristen men, bukan Islam lagi. Gereja setan. Kenapa posternya kayak gini bro? Mama pesan dari neraka. Yang ada harusnya tuh pesan mie ayam gitu ya, atau pesan apa nih, pesan dari neraka. Jembatan Sirotol Mustaqim, astagfirullah, ada lagi. Nanti kita bahas lagi lah ya. Oke, itu jadi penutup. Pokoknya film horor yang gue tunggu Sumanto live action. Taruhan nama gue. Film Sumanto bagus aja, nanti gue tonton. Sumanto the movie gue tonton anjing. Bro, lo lihat deh banyak sih katanya Sumanto mau ada filmnya. Gue bakal nonton anjing, terus bakal mematahkan statement horor anjing. Ini kan Sumanto kan dia makan gituan gara-gara emang dia lapar ya, emang gak ada makanan gitu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya sampai akhir gitu. Apakah kalian sudah tidur? Apakah kalian merasa muak dengan negara? Tetap bertahan lah ya. Karena semua masalah pasti ada jalannya men. Mungkin ada jalannya, tapi kita tidak tahu kan, mungkin jalannya ada di depan kita kan. Siapa tahu mungkin masih jauh lagi perjalanannya. Jadi sampai bertemu di podcast selanjutnya. Nama gue Raya dan salam mantap.